Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama saya, Ricky Martono, dalam topik bahasan manajemen logistik bagian pertama, yaitu Logistic Elements. Sebelum kita membahas Logistic Elements, kita perlu memahami dulu apakah itu arti logistik. Apa sih manajemen logistik itu? Nah, manajemen logistik adalah salah satu cabang keilmuan manajemen yang mengelola dan mengkoordinasikan pergerakan barang. Jadi kita ngomonginnya adalah sektor real ya, barang-barang semua yang ada di sekitar kita. Kemudian penanganan barang itu sendiri, misalkan pada saat di gudang, pada saat mau dibawa oleh moda transportasi atau kemudian pada saat dikirim kepada konsumen. Dan penyimpanan barang, storage, inventory. Jadi barang disimpan itu namanya inventory sebelum barang tersebut dikonsumsi. Ya, di mana semua kegiatan ini diawali dari titik asal, misalnya dari raw material diolah menjadi barang jadi, dikirim, didistribusikan ke konsumen sampai dibeli oleh konsumen. Ya, titik asal ini bisa produksi, manufaktur, atau pusat distribusi. Sampai kepada the next process dan akhirnya ke titik akhir, titik tujuan yaitu konsumen akhir yang membeli produk tersebut. Ya, misalnya semua ini dilakukan secara efektif dan efisien, jadi kita mempertimbangkan biaya yang paling optimum dan kepuasan konsumen yang paling maksimum. Ya, yang paling optimum ya Bapak Ibu, rekan-rekan, bukan yang paling minimum. Ya, jadi biaya paling optimum. Nah, jadi kita di manajemen logistik ini membicarakan sektor real. Semua barang yang ada di sekitar kita ketika diolah dari raw material menjadi barang jadi, kemudian dikirim dan diterima sampai kepada konsumen akhir. Nah, tujuannya apa sih dari semua kegiatan tersebut? Yaitu menciptakan value dan competitive advantage kepada konsumen. Value-nya apa? Misalnya ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang yang dikirim, biaya yang optimum ya, kemudian one stop solution untuk semua logistik ya, pengurusan birokrasi, administrasi, pabean dan pajak dan sebagainya. Dan competitive advantage. Jadi misalkan apa sih yang dilihat dari konsumen terhadap perusahaan logistik tersebut? Ya, keunggulan bersaingnya apa atau competitive advantage-nya apa? Apakah perusahaan tersebut menyediakan fleksibilitas? Apakah customer service yang baik dan bisa dihandalkan? Nah, ya. Jadi kita harus menciptakan value competitive advantage. Tujuan kedua adalah meminimumkan biaya dan resiko dari total keseluruhan sistem logistik. Tidak hanya keuntungan atau biaya atau resiko kita memikirkan satu titik saja, misalkan hanya di distribusi, atau hanya penanganan barang, atau hanya di gudang pada saat menyimpan barang ya, atau hanya transportasi saja, tidak. Tapi kita memikirkan semuanya ya. Yang ketiga adalah meningkatkan customer experience dan service level pada konsumen. Jadi meskipun biayanya minimum atau optimum, ya risikonya juga paling baik ya, paling optimum, tapi kita juga tetap harus meningkatkan customer experience, kepuasan pelanggan, pengalaman mereka pada saat uh, memanfaatkan jasa logistik sebuah perusahaan ya. Dan service levelnya kita jaga. Kadang biaya tidak minimum atau optimum, tapi service level kepada konsumen paling maksimum ya. Tentu tidak berlaku kepada semua jenis produk ya, harus ada pemilahan. Tapi intinya adalah customer experience, service level, value, competitive advantage, biaya dan risiko harus yang paling baik ya. Nah, kita lihat contoh di sini ada ilustrasi logistik sebuah sepatu. Nah, sebuah sepatu itu awalnya apa sih? Kan karet ya, jadi ada kebun karet. Nah, kemudian karet ini dikirim menggunakan ini nih, tangki ini ya, ke pabrik. Nah, pabriknya mengolah karet menjadi sepatu, sepatu ini dikirim kepada konsumen. Masih di kota yang sama konsumennya, di pulau berbeda, atau negara berbeda, sehingga menggunakan moda transportasi yang beragam, tergantung lokasi konsumen dan akses transportasi. Nah, setelah dikirim, sepatu kan disimpan dulu nih, misalnya di gudang ya, nggak langsung ujuk-ujuk konsumen datang ke tempat moda transportasi ya. Misalkan gudang, gudang ini untuk menyimpan sepatu untuk penjualan di misalkan sebuah negara atau sebuah provinsi. Nah, dari gudang ini namanya distribution center ya, yang menyimpan produk yang akan dijual ke satu wilayah besar, didistribusikan lagi menggunakan truk-truk ukuran kecil ya, atau mobil box ukuran kecil dan dikirim ke pusat perbelanjaan. Nah, disinilah baru konsumen bisa membeli sepatu ya. Jadi ada customer experience dengan memilih sepatu, puas, bisa nyoba sepatu, dibeli ya. Setelah dikonsumsi berapa tahun,
sepatu tidak digunakan lagi, maka ada kegiatan return, pengembalian. Ya, ini simbolnya. Nah, return ini bisa diartikan sepatu yang nggak dipakai, udah bekas itu, mungkin bisa diolah lagi ya, karetnya diolah lagi untuk produk lain, ya, sehingga bisa diolah lagi untuk logistik industri yang lain gitu. Jadi intinya adalah ada raw material, produksi, penyimpanan di gudang, transportasi ya, pengirimannya, distribusinya, kemudian disimpan dulu di gudang, inventory, kemudian terakhir adalah return ya, atau disebut reverse logistik, pengembalian produk setelah dikonsumsi. Nah, kita lihat juga contoh rantai logistik otomotif ya, kalau tadi sepatu secara otomotif. Misalkan perakitan otomotif ini ternyata ada suppliernya nih yang memproduksi komponen mesin, badan mobil, roda. Supplier roda ini juga punya suppliernya lagi yang memproduksi velg dan ban. Velg dan ban dirakit di pabrik roda. Ya, semua ini dikumpulkan di perakitan otomotif ya. Dari supplier ke supplier sampai ke perakitan otomotif dikirim dengan transportasi. Di sini ada proses transformasi atau manufacturing ya. Dari raw material menjadi barang jadi, kemudian dikirim ke pusat-pusat distribusi ya, ke biasanya ke ibu kota provinsi biasanya. Nah, ini ada gudang nih karena disimpan dulu, ya kan? Atau mungkin ke negara lain ya, disimpan dulu karena nggak langsung tiba-tiba dikirim ke rumah pembeli, enggak kan? Nah, dari pusat distribusi dengan moda transportasi, berbagai moda transportasi dikirim ke misalkan ke perusahaan-perusahaan pabrik ya, industri misalkan yang ada di pelosok sana. Atau, bisa juga dikirim ke dealer. Dealer ini juga punya gudangnya di mana individual, retail, atau masyarakat beli mobil ke dealer. Ya, jadi ada transportasi, gudang, inventory, manufacturing. Ya. Nah, jadi semua yang kita bahas ini adalah sebuah kumpulan yang namanya distribution mix, ya, kombinasi mix dari faktor-faktor yang pembentuk logistik ya. Tadi kita sebut ada fasilitas gudang, pabrik, inventory, transportasi. Semua ini sebenarnya dirangkum dalam distribution mix. Nah, ada 5 nih komponennya. Kita lihat satu persatu. Fasilitas. Yang dimaksud dengan fasilitas itu fasilitas fisik, yaitu gudang misalnya ya. Atau juga kawasan industri, pabrik, manufaktur yang mengelola atau mentransformasi raw material menjadi barang jadi. Ya, kita juga lihat gudang ada yang seperti ini dalamnya ya. Nah, untuk menyimpan produk ya, sebelum dikirim ya di gudang. Nah, apa sih yang ditaruh di gudang? Yaitu inventory. Nah, ini kita lihat inventory-nya kan ditaruh di gudang. Ya. Nah, seperti ini nih inventory ini ya, produk-produknya. Dikirimnya menggunakan apa? Transportasi. Ada moda transportasi darat, ya, kereta, truk, laut. Laut itu kapal atau udara, pesawat udara, ya. Dan yang dua pendukungnya adalah unitisasi packaging, ya, pengemasan barang karena produk nggak dikirim begitu saja ya, tapi ada kemasannya. Nah, ini juga yang kardus ini nih, ya, pada gambar ini kardus ini juga kemasan. Dan ada sistem informasi yang mendukung pengolahan data, ya, update real time pengumpulan pengolahan data. Oke. Nah, ini beberapa referensi gambar yang tadi dicantumkan. Nah, sehingga sebenarnya bidang keilmuan logistik sendiri itu terdiri dari beberapa komponen ya. Bukan beberapa, banyak ya, banyak bidang keahlian yang berevolusi dari tahun 60-an sampai ke tahun 2000 nih. Ya, tahun 90-an namanya Total Logistic Integration, 2000-an Supply Chain Management. Logistik sendiri, nah terdiri dari dua keilmuan, yaitu physical supply, ada forecasting, purchasing, produksi, ya, warehouse, dan ada physical distribution. Ada warehouse juga, jadi warehouse itu sebagai physical supply bisa, sebagai physical distribution bisa. Kalau physical supply misalnya menyimpan raw material sementara sebelum diolah menjadi barang jadi. Kalau physical distribution yaitu menyimpan barang jadi sebelum ya untuk dikirim ke konsumen ya, disimpan dulu di gudang misalnya. Terus ngomongin juga inventory ini logistik ya dan transportasi. Nah, pada perkembangannya logistik terintegrasi juga dengan ini sistem informasi, marketing, sales ya. Kemudian supplier dan customer relationship management menjadi sebuah bidang keilmuan supply chain. Nah, jadi kira-kira begitu. Tapi logistik menjadi supply chain juga bukan berarti bidang keahlian yang lompat begitu jauh ya. Karena umumnya yang sudah mahir di logistik sedikit banyak juga akan
terkait dengan bidang lain ya. Jadi kalau kita sudah memahami logistik, maka langkah berikutnya kita bisa mendalami supply chain. Oke Bapak Ibu, sekian penjelasan manajemen logistik bagian pertama tentang distribution mix. Kita bertemu kembali pada video berikutnya, manajemen logistik kedua dengan pembahasan gudang, yaitu fasilitas ya, sebagai komponen pertama dari distribution mix. Informasi mengenai logistik juga bisa dibaca di buku saya dengan judul Manajemen Logistik ya, dan membahas juga Tol Laut Indonesia. Silakan follow IG saya di ricky.v.martono. Terima kasih.